Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 8/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Holy shit. Oke, jadi emang gue abis banget nonton series The End of Fucking World yang dimana itu juga sutradaranya sama kayak series kali ini, I Am Not Okay With This gitu ya. Sesuai judulnya juga, sama-sama panjang juga, dan memang diambil juga dari comic book Charles Forsman. Dan bahkan gue bisa banget yang namanya maraton series ini gitu ya, kayak cuma beberapa jam langsung kelar gitu. Karena ini series cuma ada 7 episode, dan satu episode cuma 20 menit. Sama persis kayak The End of Fucking World juga kan, cuma 20 menitan. Jadi kayak nggak berasa aja gitu loh kalau nonton series satu episode cuma 20 menitan kayak gini. Karena kan totalnya kalau gue kaliin gitu ya, gue hitung-hitung ya total series ini sebenarnya kayak cuma 2,5 jam aja gitu loh, kurang lebih. Jadi kayak nonton ya film aja sebenarnya. Langsung masuk ke panel pertama soal story, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya gue emang sempat tahu sih kalau misalkan ini series tuh ceritanya ya tentang cewek punya super power gitulah ya gitu, kayak X-Men atau something gitu kan, atau Carrie bahkan. Nah ternyata emang bener dong, ketika ini series dibuka aja bener-bener frame pertamanya itu gue langsung kayak to the point, oke ini Carrie banget nih ternyata. Nah pokoknya series ini bercerita tentang Sydney yang dimana dia cewek berumur 17 tahun yang dimana dia punya permasalahan antara sekolah, keluarga, pertemanan, sexuality, dan juga harus berurusan dengan super power yang dia milikin gitu ya. Dan yang udah gue bilang juga sebelumnya kalau ini formatnya sama banget kayak The End of Fucking World yang dimana kayak openingnya itu tuh pakai tulisan bold, walaupun ini ganti warna gitu ya, pakai warna kuning. Cuma kayak tiap episode mulai itu pasti ada tulisan judulnya dulu tuh di awal kayak jeng-jeng gitu loh, gede banget gitu kan. Sama juga kayak The End of Fucking World gitu. Kalau ngomongin soal karakter ceweknya pun juga mirip-mirip sih, kayak ini ya sama-sama temperamen juga gitu loh, sama-sama apa ya, bangsat gitu loh. Maksudnya kayak apa-apa diomelin, segala halnya marah gitu loh. Kayak negatif juga, walaupun sebenarnya tidak setemperamen si Alisa sih gitu kan. Kalau gue bandingin di sini kayak masih lebih kalem dikit lah maksudnya, dan alasan dia bisa ngomel-ngomelnya, bisa temperamennya pun juga banyak alasannya gitu loh. Dan kalau dibandingin juga sama The End of Fucking World, menurut gue cerita di sini ini tuh lebih bisa buat remaja banget gitu loh, karena lebih light aja sih, lebih ringan gitu. Kalau di End of Fucking World tuh kayak bener-bener kayak ya sesuai judulnya juga lah, kayak akhir dunia banget gitu. Nah kalau di sini ya bener-bener kayak cuma tentang permasalahan remaja aja gitu loh. Jadi siapapun menurut gue masih lebih bisa nonton. Dan pokoknya juga ya gue ngerasa gue nonton dari episode 1 sampai 7 bener-bener nggak berasa banget, nggak bosen, nggak boring. Langsung lanjut tanpa henti gitu kan. Dan yang bikin keselnya lagi adalah, dan sesuai dugaan gue juga, ini series masih bersambung, jadi masih ada lagi. Jadi ini benar-benar kayak belum selesai banget gitu ya. Entah mungkin masih butuh 2 season lagi atau gimana. Pokoknya ini kayak bisa jadi cerita yang panjang, yang bahkan menurut gue sayang aja sih mungkin kalau misalkan dia bikin series yang bisa luas kayak gini tapi cuma tipikal 20 menitan doang, karena terasa limited aja gitu loh tiap episodenya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 7,5. Dialognya sebenarnya di sini sama eksplisitnya juga kok kayak di End of Fucking World, walaupun tidak se-eksplisit itu sih. Dan tipikal naskahnya pun juga mirip-mirip sih, walaupun nggak terlalu banyak soal monolog dalam hati gitu ya. Ngomong dalam hati itu juga ada di sini, tapi nggak sebanyak di End of Fucking World. Lanjut juga ke soal directing, gue kasih nilai 8,5. Nah gini ke Jonathan Entwistle yang dimana dia jadi sutradara tunggal di series ini gitu loh. Jadi 1 sampai 7 episodenya itu benar-benar cuma satu sutradara aja, pakai dioper-oper kayak di End of Fucking World gitu loh. Karena kalau dioper-oper kayak di End of Fucking World itu jadi kayak ya udah gue bilang tadi, yang season satunya tuh berasa kayak misfokus aja. Apalagi pas pergantian sutradaranya itu benar-benar kayak episode paling nyampah sebenarnya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8. Sebenarnya ya kedua pemain utama di sini memang nggak perlu diraguin lagi lah ya, udah sering main film juga, main film It juga, dan memang udah kenal juga dari film It. Jadi chemistry-nya pun juga udah berasa, udah tahu, nggak perlu gimana-gimana lagi kan jadinya kalau udah kenal. Lanjut juga ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya di sini juga mirip kok kayak di End of Fucking World, walaupun gue tetap lebih suka di End of Fucking World dari segi sinematografinya. Di sini terasa ya banyak yang biasa aja sih gitu loh, walaupun ya tipikalnya sama gitu loh, dark juga, lagi outdoor siang-siang tapi juga agak gelap, terus juga ada noise-nya juga. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8,5, dan hal inilah yang mungkin agak beda sama di End of Fucking World gitu ya, karena kalau itu kan yang udah gue bilang sebelumnya gitu di video sebelumnya, kalau
ya, itu ceritanya sebuah perjalanan A ke B. Jadi yang dimana nggak boleh ada pengulangan lokasi. Nah, sedangkan kalau di sini ini kan lebih kayak mostly keseharian gitu ya. Yang dimana di sini kan konsep ceritanya pun juga nulis buku diary. Jadi ya ceritanya pun day by day gitu loh, tentang hari ini gue kenapa, hari ini gue kenapa, hari ini gue kenapa. Jadi pengulangan lokasi di dalam rumah, di sekolah itu juga banyak yang akhirnya ya terasa ya agak lebih hemat budget lah ya, layaknya series-series lainnya juga gitu loh. Cuma mungkin di sini yang bikin kerennya itu ya kayak momen-momen pas dia lagi ngeluarin super power itu gitu loh, kayak pas di area bowling atau di area sekolah di perpustakaan, itu keren banget sih. Dan juga untuk di adegan endingnya pun itu kekuatan super powernya keren banget gitu ya, kayak gue suka banget gitu. Walaupun sebenarnya hal itu udah sempat ada di film beberapa waktu lalu gitu, yang sebenarnya agak sejenis, tapi ya nggak apa-apa lah, di sini dia hadirin lagi. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya sini semuanya aman, oke, nggak ada masalah banget, bagus-bagus aja kok gitu. Lanjut juga ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Sebenarnya ya kalau ngomongin soal make up, kostum ya lagi daily-nya tuh ya biasa aja sih, normal aja layaknya ya anak sekolah biasa gitu loh. Tapi momen-momen pas lagi ada adegan sadisnya yang dimana itu cuma di satu episode terakhir doang, itu kayak wow banget. Tapi ya udah cuma di situ aja, sayangnya sih kayak kurang banyak sih mungkin ya. Dan mungkin semoga season 2 tuh lebih banyak adegan-adegan kayak di episode terakhir itu tuh. Lanjut juga ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Sebenarnya di sini musiknya pun juga setipikal banget kok kayak di End of Fucking World, tapi memang ya gue tidak mencari tahu banget sih, lebih kayak tipikal lagu-lagu band, country, dan semacamnya gitu, lagu-lagu indie juga. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.